Kan kadang ini setahu orang hari ini itu lagi kerja di salah satu staf di Komisi Pemilihan Umum atau KPU Bolamon Utara. Nah, tapi sebelum Kak bicara sepanjang lebar soal aktivitas Kak di KPU, sebelum beraktivitas di KPU itu aktivitas Kak selama belum dari sana itu apa? Pasca bermahasiswa kan begitu. Jadi meluruskan stigma di masyarakat. Ternyata tak selamanya ketika orang kuliah itu pulang kamari di kampung atau di daerah orang masing-masing itu hanya berbicara soal jadi PNS kerja di mana. Nah, tapi untuk memikirkan sesuatu yang kemudian untuk mengembangkan orang diri ketika orang balik di masyarakat, sebenarnya itu yang paling utama dong kata orang. Sebenarnya mengembangkan orang diri di masyarakat itu yang paling utama. Nah, ketika kita pulang kemari, kita itu terlibat di komunitas-komunitas. Misalnya kemarin sempat di MTMA Bolmut. Nah, orang coba di situ. Nah, artinya kenapa bergerak di bidang-bidang itu di MTMA Bolmut misalnya? Karena untuk mengeksplor pariwisata. Ya, salah satunya itu. Tapi bukan itu, dia tujuan adalah mengembangkan kita diri ketika kita pulang dari pasca bermahasiswa. Selain terlibat di organisasi kepemudaan semisal MTMA Bolmut, kemudian yang lain-lain, aktivitas apa yang kira-kira sampai mengantarkan kadang itu bisa sampai di titik hari ini tuh sebagai staf di KPU Bolmut. Kan ada banyak sekali tuh ini teman-teman yang barangkali menginginkan posisi itu, karena ketika buka pendaftaran Mas kan yang tidak serta merta begitu. Kira-kira apa hal yang kira-kira mengantarkan kadang bisa sampai di posisi sampai dengan hari ini, kira-kira begitu? Nah, sebetulnya bagaimana ya mau bilang itu kok sebenarnya sekali lagi maka orang berkomunitas itu untuk membuka ruangnya orang, untuk mengembangkan dirinya orang. Nah, ketika orang kemudian membuka diri pada teman-teman lain, ketika bertemu dengan teman-teman yang sama-sama organisasi, ini menjaga relasi yang tadinya dari kampus kemudian orang pulang sini. Apakah kemudian orang cuma jadi sarjana kaku atau sarjana beku gitu dong. Oh gitu. Sarjana kaku, sarjana beku. Setiap teman-teman yang sarjana itu formoni, orang belum. Nah, jadi ketika misalnya kenapa kita sampai masuk di situ? Tuh sekali lagi itu adalah kita selalu membuka diri kepada semua, kemudian untuk menjaga relasi yang tadinya, baru memberikan kepercayaan bahwa ya ini orang ini itu orang yang pernah belajar sebagai pernah orang tempah di uang kuliah ya ini pembuktiannya orang sebagai mas. Karena kalau di rumah itu kadang-kadang jaga bingung, jaga dapatannya. Kalau orang lewat, ngapain anak sarjana kan? Oh iya, kau kerja di mana? Yang tahu kata apa dia ini kerja di mana? Gitulah. Nah, jadi ini stigma ini yang kemudian kita coba tepis. Kita bilang pada orang ternyata pasca pulang dari kampus itu bukan kerjanya yang orang mau, tapi orang perkembangan diri, misalnya orang karir yang harus orang jaga. Maka kita bilang tadi membuka diri baru menjaga orang relasi dengan sesama orang. Nah tapi dari apa juga dari pembicara yang pertama ada Kaladin, kemudian yang kedua itu ada senior kasur, dan juga ketiga ini ada kadang. Ada hal yang menarik yang kita bisa ambil bahwa orang yang dah hidup kalau sampai istilah hari-hari itu tidak main solo, tuh kan begitu. Tapi justru orang itu sifatnya sering berkelompok, kerja dengan kesenangan berorganisasi kan begitu. Sehingga tadi yang kemudian kadang bilang orang bisa
sampai di hal-hal yang seperti keadaan sekarang itu bisa oleh karena berrelasi juga. Nah ini penting juga tolong sampaikan kepada teman-teman sekalian yang barangkali punya data gratis untuk menonton ini dan juga gabut tidak ada kerjaan di rumah. Tolong ingin disampaikan juga ke anak muda Bolamon Utara, anak muda Bintauna, untuk kemudian beramai-ramai orang sama-sama belajar di wadah organisasi, entah organisasi apapun di luar organisasi yang dilarang oleh NKRI tentunya. Di luar itu ada hal yang menarik juga ini teman-teman sekalian. Kadang ini cukup aktif bermedia sosial, entah itu di Instagram, kemudian di Facebook, di WhatsApp dan seterusnya. Masih hangat karena Bintauna atau Puskesmas Bintauna itu kemarin itu ditutup untuk 2 pekan. Ini masih hangat di halaman Facebook Adang. Itu terakhir kita lihat ada sekitaran 60 komentar kalau tidak salah. 132 komentar yang orang-orang berkomentar di status yang kemudian keadaan untuk merespon Puskesmas Bintauna itu kemudian tiba-tiba ditutup 2 pekan. Nah ini kita akan langsung klarifikasi ke keadaan soal apa sih yang kira-kira menjadi maksud kadang untuk barangkali ini tidak menjadi hal yang simpang siur, bias di warga plus 62 deh istilah begitu. Soal status itu loh, diklarifikasi lah. Nah jadi memang sangat menarik sekali dari tadi malam memang sengaja nyendaba balas biar kita mulia semua, dan ternyata kegaduhan ini itu terjadi juga bukan cuma di masyarakat, tapi terjadi di kalangan para pemangku kepentingan. Nah, kita bermaksud dari status itu bukan menyinggung tenaga medis dalam hal ini yang sebagai garda terdepan, bukan semerta-merta itu. Nah, jadi sengaja kita backing di situ di penarasi ada dialog antara A dan B. Nah, antara A dan B ini itu masyarakat awam yang kemudian bercerita kumbaku dapa. Siapa itu puskes tutup? Toh begitu dah. Dia bilang, orang tenaga medis itu ada terpapar. Maksudnya bukan terpapar apa lah, tapi masih dalam rapid test. Nah, rapid test ini kan ada, mungkin teman-teman sudah tahu DP apa kata DP kepanjangan PDP, ODP, baru rapid itu bagaimana DP itu lah. Mungkin teman-teman medis lebih tahu atau seluruh masyarakat itu sudah lebih tahu yang dari dialog itu di bawahnya kita tambahkan, toh kita bilang begini di situ. Tapi yang menariknya di situ kan kalau kita tangkap ya, soal itu dari status itu sebenarnya bukan untuk menyasar teman-teman medis, tapi lebih kepada sistem. Yang orang atau yang kadang ingin kira-kira itu apakah benar soal cara sosialisasinya, penginformasiannya, kebijakannya. Kan itu dia sebenarnya yang kita sentil. Itu dia yang paling inti yang kita sentil dari kita P1 tadi itu, bukan sentil tenaga. Jelas saja, misalnya dari kedua dialog tadi itu kita sempat selipkan di situ adalah bagaimana di situ misalnya ada masyarakat bilang kan simpel, tinggal suruh tambah orang dari sana kun suruh bajaga sini. Nah, pertanyaan adalah apakah orang dari sebelah itu mau atau enggak? Toh pasti enggak mau. Karena kiapa? Ada kebijakan misalnya sedang sana orang sini solala atau orang sini solala, orang di sana solala. Nah, orang di sini juga yang bukan robot lah. Orang ini manusia yang masih ada keluarga, atau masih ada sanak saudara yang di rumah orang mau jaga. Nah, orang juga butuh orang pediri mau jaga. Orang ini orang paling depan, maksudnya begitu. Maksudnya, orang ini orang paling depan, tapi orang yang kalang kabut begitu dah. Karena apa? Misalnya orang yang ada
alat pelindung diri itu. Nah, kebijakan ini yang kemudian yang kita kritik, harusnya ini bersinergi semua, baik dari kalangan masyarakat, pemerintah, dan pemangku stakeholder yang ada, itu bersinergi. Jangan hanya jangan mengambil tindakan masing-masing, itulah kami maksud. Nah, sama dengan itu, misalnya orang beranggapan bahwa masyarakat tadi yang berdialog itu beranggapan sedang puskes saja so tutup. Berarti orang udah siap begitu dong. Apalagi kesentuh orang masyarakat yang minta apa-apa. Iya. Itu dia kita maksud dari status itu. Tidak ada semata-mata untuk mengucilkan tenaga medis. Justru dalam hal ini kita bela pada orang. Siapa kita bela pada orang? Jadi ada yang paling terselip di dalam situ bilang dorang itu butuh pelindung. Ya. Maka kebijakan yang harus membijaki dorang untuk mendapatkan perlindungan. Itu dia. Jangan sampai ini terjadi kegaduhan di masyarakat. Sedang puskes saja so tutup. Apalagi orang masyarakat ini yang minta apa-apa soal itu. Tapi ini kan informasi yang orang dapat itu baru reaktif karena di rapid test kemarin. Mudah-mudahan kita keliru karena di kota-kota besar misalnya ada dokter-dokter yang justru orang sudah meninggal, kan begitu, meninggal dan juga positif COVID-19. Tapi rumah sakit itu tidak ditutup, kan begitu. Nah, ini yang juga tanda tanya besar. Kenapa misalnya ini harus ditutup juga kan? Menurut kadang kira-kira ini perlu mau ditutup atau enggak? Kalau menurut kita sebenarnya dia tidak akan mau terjadi seperti ini. Jika kemudian tenaga medis yang tadi itu diberi kelengkapan dorang untuk bekerja, perlindungan diri untuk dorang bekerja. Itu dia yang paling utama. Supaya dorangnya mau terpapar sama dengan ini. Dorangnya terpapar sama ini. Jadi apa kira-kira yang dorang butuhkan? Alat pelindung diri. Itu yang harus dibijaki oleh pemerintah daerah. Itu yang kita maksud dalam status itu. Bukan semata-mata mau ini. Nah, sengaja kita bikin begitu, sengaja kita bikin dialog di narasi itu antara A dan B. Itu masyarakat yang awam, kita bikin itu dia. Supaya dorang mau bilang, oh kurang abejo dari, enggak segampang itu bro, dorang juga kasih yang lala, dorang juga butuh perlindungan. Iya, enggak segampang itu. Nah, itu yang kita maksud di status tadi. Bukan kita mengucilkan teman-teman yang di tenaga medis. Jadi poin pentingnya, tapi memang ramai asik. Poin pentingnya adalah bukan untuk kemudian mengucilkan teman-teman kita yang berada di atau teman-teman medis, tapi lebih kepada kebijakan yang diambil oleh stakeholder yang kira-kira sehingga itu harus ditutup. Iya, yang menangan itu. Oke. Itu cukup clear kira-kira teman-teman sekalian. Kita juga sebenarnya lagi mencari-cari relasi untuk bisa berbincang dengan kepala puskesmas Bintauna kira-kira untuk kita bisa sharing untuk biarkan ada yang lebih paham, lebih mengerti soal kenapa kebijakan tutup PKM Bintauna itu selama 2 pekan. Nah, itu kan perlu orang perlu klarifikasi dan di share ke masyarakat banyak biar beritanya itu tidak simpang siur, kan begitu. Dorang itu kok sebenarnya nggak akan mau tutup begini jika tenaga medis tadi itu dikasih perlindungan. Sekali lagi kita penekanan itu adalah soal kebijakan dorong perlindungan itu dah. Nah, sekarang kan jadi kegaduhan pemasyarakat, sedang itu puskes saja so tutup. Apalagi orang ini masyarakat yang minta apa-apa. Nah, jadi kita dalam hal ini pemerintah itu memberikan himbauan-himbauan itu bukan cuma sekedar himbauan-himbauan yang kemudian orang yang sendiri yang nyanda lakukan. Jadi kita bilang, maka di bawah kita bilang tadi disuruh jangan panik, tapi ternyata mereka yang panik. Tuh. Jadi sebenarnya siapa yang panik ini, masyarakat atau si pemberi kebijakan ini? Ini kan jadi gaduh di masyarakat. Jadi jangan paham.
status itu menarik jadi rame, bahkan ada pemangku kebijakan juga dari luar Kecamatan Bintaro juga sebaku masuk di dalam, teman-teman juga banyak yang komen dan seterusnya. Saya menarik di situ ada nama Kak, ada nama yang dorong tag. Ada nama yang dorong tag kira-kira untuk meminta siapa kadang ini tulis status A, B, C dan seterusnya. Ini klarifikasi, minta tolong dari Pak nama inisial lah. Apa inisial? MP. Kira-kira inisial MP. Nah, ini yang perlu kita tanya kayaknya, ada apa dengan ini inisial MP ini sehingga teman-teman itu banyak justru meminta klarifikasi itu bukan ke kadang, tapi lewat ini MP ini. Nantilah DP nama kita bilang di akhir. Marta Palo. Nah, ini ada apa ini? Orang kan penasaran. Bisa keadaan klarifikasi di kurang tahu lagi. Siapa gitu. Orang suruh tanya Pak dia. Bahaya ini. Tanya sendiri Jo kemari. Berarti sekarang kurang tahu dengan ini. Jadi yang jelas MP ini. Yang jelas memang kemudian itu status itu memang sangat terpukul sekali Pak tenaga medis, karena siapa? Kita tahu orang itu lelah, lelah semua. Makanya kita bikin begitu biar orang keluhan semua itu keluar. Toh orang ini seolah-olah nah itu yang kita pengen toh. Iya. Ketika melihat hal itu, pemerintah yang pemangku kepentingan tadi itu kasihan kok teh. Iya. Betul ini napa dorong sebab keluh kesah semua di sini. Nah, itu yang kita coba pancing Pak di status tadi itu. Dia, maka ada kebijakan yang harus jadi nantinya kalau misalnya toh dorongnya enggak ada alat pelindung diri. Sekarang 2 puskes tutup. Puskes di mana satu? Sangkup sudah tutup. Karena itu lagi-lagi dorong nyala siap dalam menangani. Jadi puskes Sangkup Bintaro itu sudah tutup. Bukan tutup Pak. Pelayanannya yang ditutup, belum ada pelayanan. Nah, takutnya selama 2 pekan kan? Selama 2 pekan. Takutnya ini akan berimbas ke puskes-puskes yang lain. Terus siapa lagi yang merawat masyarakat? Nah, itu dia. Kalau dorang sendiri yang tak terpapar, karena apa? Dorangnya ada pelindung diri. Maka dorang terpapar dan masyarakatnya tak bisa. Jadi yang perlu digarisbawahi ini adalah soal sarpras misalnya, sarana dan prasarana penunjang kalau sama dengan yang viral baru-baru ini yang dia bilang sedangkan Cina saja, sedangkan Cina corona gurung, yang ada kungfu apalagi orang. Menarik. Tapi kita mau kembali lagi di inisial tadi, kita mau coba gali terusin inisial MP ini. Siapa kong dorong ini mesti mucu-mucumu inisial ini kan begitu, ada apa semacam ada hal yang spesial begitu, karena orang tahu orang dua baku sayang. Oke. Siap. Nah, kita mau bertanya Jo soal ini agenda dengan minum kita yang tahan dengan jawaban tadi Bang. Nah ini kadang bisa baku dapat dengan ini MP ini dari mana ini kira-kira dari proses sampai bisa di kalimat tadi dong, itu ada proses teman-teman, pasti ada kan, harus mesti baca cerita soal itu ini. Panjang deh cerita. Ya nggak apa-apa. Ini barang ini orang mau mbak unik kayaknya anda terserah dorang. Pokoknya panjang deh cerita. Jadi awalnya ini. Iya awal. Gaganya. Pagi ini jadi. Waktu itu ada acara ulang tahun. Oke, acara ulang tahun di rumah sini. Di rumah sini. Acara ulang tahun itu. Beliau ulang tahun. Jadi 2019 18 2018 17
di 2018 dengan siapa ini pertanyaan kalau 2017 balapis berarti balapis yang ada di sini 2017. Oke, 2018 ada di sini. Jadi 2018 waktu ada orang tua ulang tahun. Nah, saat itu orang persiapkan ini turun 2 toh yang mempersiapkan ini toh. Yang mempersiapkan ini sampai ada tunggu pada orang. Itu sampai jam 10 malam. Oke. Nah, orang yang mempersiapkan tuh otomatis juga so lapar posisi. Nah, sampai sini semua makan. Tapi jangan dulu kata. Mama bilang kata jangan dulu. Nanti apa? Ada orang sambayang. Kita bilang, oh, orang so lapar aku masih mau sambayang ini. Oke. 5 waktu ya. Iya. Jadi ternyata yang sambayang ini yang beliau sedang. Nah, pas DP keluar sama ada yang ada apa ya? Sama ada yang ada corona yang so pengen bajang ke kita dah. Gitu. Musim itu corona sayang. Itu. Corona sayang istilah sampai baru. Jadi no. Oke. Nyana mungkin baru baku dapat semua jadi, tetap ada di proses dulu kan. Iya. Sepanjang sekali kalau mau cerita. Kemana dulu kan? Gimana itu Kak? Ini mau dibongkar semua atau sepanggal-sepanggal nih? Kalau mau dibongkar semua kita mau tarik sampai di sebelum 2018 ini. Ini kok Farid yang suruh ini. Oh. Saya langsung juga. Jadi masih ada rembulan ya. Pinggir-pinggir rembulan. Kemana lagi? Pokoknya banyak. Nyanda 3 Manado tuh dengan Oto Ampere Rusia nyanda. Nyanda. Bukan itu. Bukan itu. Ada kota yang begitu. Oke. Apa lagi yang kita mau tanya dari status keadaan ini? Siapa ini lebih santai dan teman-teman sekalian beda dengan ya ada beberapa misalnya dengan Kasuri itu orang bercerita orang kalinya santai karena ada gap jauh sekali kan. Atau yang kadang ya big begini orang coba cerita soal sebentar nanti ini mau menanggapi apa ya terserah. Nah ini orang memang so biasa bercerita aktivitas kadang hari ini kan Boroko Bintauna kan. Boroko Bintauna yang itu aktivitas masih lancar kan begitu. Nah dari pertanyaan adalah ini COVID-19 ini baganggu keadaan pedompet nyanda baganggu sekali pokoknya baganggu sekali. Gaji masih ada. Nah itu satu. Jadi pas COVID ini orang yang tergabung di tenaga pendukung tadi itu sesuai dengan edaran masih dirumahkan dulu. Jadi dirumahkan work dulu untuk sementara home. Jadi bahasa gaul ya. DP bahasa gaul begitu. Jadi dirumahkan gaji berjalan enggak? Kalau untuk gaji belum tahu juga karena belum masih menunggu edaran. Yang pasti bulan kemarin ada. Iya, tapi untuk proses corona ini untuk masih corona ini belum ada kebijakan sampai ke situ dari pimpinan belum ada. Lagi pula orang di kantor juga belum kan tahapan ini belum terlalu berjalan toh. Nah aktivitas pengganti itu dan kadang sekarang aktivitas pengganti hal yang kira-kira hilang dari sana itu apa? Jangan bilang mangail. Nah itu salah satunya. Oke, salah satu itu mangail. Jadi kemarin sebelum puasa ini itu orang pi mangail, orang pi aktivitas. Nah pasca soba puasa mau pi mangail so aus minum ini. Tuh aus sudah pi mangail. Jadi sampai kerja itu di rumah cuman ambil sapi kontar ke sana kemari kasih makan. Cuman itu. Tidak ada yang lain. Banyak sapi ini ya. Ada cuma 1 ekor. Banyak sapi. Ada cuma 1. Rupanya anak senior persiapan untuk menyongsong pasca COVID ini
ada niat baik kan tapi senior ini untuk sapi sudah disediakan kan begitu. So 5 ekor kayak tapi bulu-bulu yang 5. Tapi bulu-bulu yang 5. Sapi sudah dipersiapkan, seperangkat alat-alat sudah dipersiapkan. Yang masih mengendala ini apa? Karena orang setiap bahu kontak taruh di Manado, kapan nih kak? Oh di muka puasa, oh selesai puasa. Tapi so corona sore ini orang belum pesta. Apa yang mengendala ini kira-kira? Ya karena emang DP kendala itu social distancing. Belum boleh berkumpul orang-orang banyak. Itu salah satu alasan. Ya nah, maksudnya sebelum ini ada COVID-19 kan orang sudah dengar info itu. So mau pergi di muka puasa, oh habis puasa, oh bulan Desember, oh bulan November kan orang sudah dengar itu tuh. Sampai so ada istilah orang mau bikin batik dan seterusnya kan. Nah, ini apa yang mengendala sampai kemudian belum terlaksana ini niat baik ini. Kan begitu. Biar juga maksudnya kita begini, ini perlu orang kita klarifikasi dan dijawab serius biar siapa tahu kan begitu, siapa tahu MPPAD buka YouTube dan kasih Mbak Uni kan, dan biar dapat lihat bahwa ini memang serius ini posisi ini kan. Nah, apa yang masih mengendala ini sebenarnya ini? Banyak yang kendala. Kalau soal kemapanan kan pekerjaan ada di kabupaten. Nah, jadi menikah ini itu bukan cuma soal antara kita dan dia yang nikah. Tapi menikah itu bukan hanya sebatas satu orang perempuan dan satu orang laki-laki. Ya, tapi menikahkan antara kita keluarga, antara ke keluarga, DP keluarga dengan perempuan keluarga. Itu harus dinikahkan lagi. Oke, jadi untuk satu pihak ini sudah selesai. Kalau pihak yang kedua ini yang belum selesai berarti. Karena mau bilang begitu. Enggak. Oh, bagaimana? Tapi pikir tuh semua selesai. Semua selesai kalau tahun 2 lagi ini selesai. Oh, berarti belum selesai dengan MP ini belum selesai nih. Belum. Oke, kita tanya lebih jauh-jauh. Biar nanti ini silakan teman-teman yang mau Mbak Uni dan Mbak Lia ada penafsiran lain lah yang soal-soal mau begitu. Terutama teman-teman yang biasa menungkoke. Apa itu? Siap-siap Mbak Ayamu ini. Oke, nah ini juga nama konten kak, itu sisi lain. Nah tadi terus coba cerita panjang lebar soal sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi juga sebagian kecil itu kita sudah tahu proses misalnya dalam kejadian dan seterusnya, ada beberapa yang kita klarifikasi sebelum video ini dibuat, orang juga diskusi tapi ingin kita publish keluar lewat media ini. Nah ini nama konten ini kak itu sisi lain selain tadi orang cerita soal problem hari ini, selain kadang itu gimana sebelum jadi ada di posisi seperti ini, apa yang kira-kira orang belum tahu selama ini, baik kita baik teman-teman yang ada di luar sana, apa kira-kira yang orang belum tahu ini dari sisi lain dari kadang. Yang kita maksud adalah kadang sisi lain yang orang ingin tahu itu apa. Misalnya kalau kadang tanya ke kita, ternyata sisi lain apa ya, kita orang lain yang orang belum tahu itu kita kuliah di Manado dan belum kelar. Nah itu orang belum tahu itu. Orang belum tahu. Banyak orang tahu. Oh itu banyak orang tahu. Nah kita maksud itu yang kadang yang orang belum tahu itu apa kira-kira. Bisa jadi tanggal baik ini. Orang belum tahu tanggal baik ini kan. Mungkin orang belum tahu kita itu sudah 27 tahun kok belum kawin. Oh sudah 20 tahun belum kawin. Oke. Fadlan Mandalika. Allahumma fiqh al-komitorik. Allahumma sta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.